warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan dari studi kasus kami, yaitu faktor yang menyebabkan kerusakan pada produk susu, yang beranggotakan Apidolgi Elvia Prisma, Sri Widiawati, Ilham Amanu, Eli Sofia PR Nainggolan, Adela Nisa Febriana, dan Laila Novita Istiqomah. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang latar belakang. Susu merupakan bahan pangan yang baik bagi manusia karena mengandung zat gizi yang tinggi, yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Nilai gizi yang tinggi juga menyebabkan air susu mudah rusak karena merupakan media yang disukai oleh mikroorganisme untuk pertumbuhan dan perkembangannya, sehingga dalam waktu yang sangat singkat air susu sangat tidak layak untuk dikonsumsi apabila tidak ditangani secara benar. Yang ketiga, konsumsi atau penggunaan susu segar maupun produk turunannya diperkirakan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi manusia, pertumbuhan ekonomi, perbaikan tingkat pendidikan, kesadaran gizi, dan perubahan gaya hidup baik secara kuantitas maupun kualitas. Selanjutnya akan menjelaskan oleh teman saya, Laila Novita Istiqomah. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Sri Widiawati, yaitu faktor penyebab kerusakan pada susu. 1. Pertumbuhan dan aktivitas mikroba. Beberapa mikroba dapat membentuk lendir, gas, busa, warna yang menyimpang, asam, racun, dan lain-lain. Bakteri yang mengkontaminasi susu dikelompokkan menjadi 2, yaitu bakteri patogen dan bakteri pembusuk. Yang kedua yaitu nilai pH. Susu segar mempunyai pH 6,5 sampai 6,8. Penyebab utama perubahan pH pada susu adalah aktivitas mikroba yang menghasilkan asam. Semakin lama penyimpanan susu, maka rata-rata derajat keasaman atau pH semakin menurun, yang menunjukkan bahwa tingkat keasaman dalam susu semakin meningkat. Hal tersebut dikarenakan adanya aktivitas bakteri asam laktat seperti Streptococcus thermophilus, Lactobacillus lactis, dan Lactobacillus thermophilus. Adanya asam laktat karena bakteri tersebut mengubah laktosa menjadi asam laktat dan menyebabkan penurunan pH susu. Lanjut. Yang ketiga yaitu aktivitas enzim. Enzim yang terdapat pada susu tersebut dapat berasal dari mikroba atau sudah ada pada bahan pangan tersebut secara normal. Yang keempat yaitu pemanasan dengan suhu. Pemanasan dengan suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kerusakan protein atau denaturasi, emulsi lemak dan vitamin, sedangkan susu yang dibekukan akan menyebabkan pecahnya emulsi dan lemaknya akan terpisah. Yang kelima yaitu kadar air. Kadar air sangat berpengaruh pada daya simpan susu karena air inilah yang membantu pertumbuhan mikroba. Lanjut. Yang keenam yaitu oksigen. Oksigen dapat merusak vitamin, warna, susu, cita rasa, serta merupakan pemicu pertumbuhan mikroba aerobik. Susu yang mengandung lemak dapat menyebabkan ketengikan karena proses lipoksidase. Yang ketujuh yaitu sinar matahari. Susu yang terkena sinar matahari secara langsung dapat berubah cita rasanya, serta terjadi oksidasi lemak dan perubahan protein. Yang kedelapan yaitu waktu penyimpanan. Umumnya waktu penyimpanan susu yang lama akan menyebabkan kerusakan yang lebih besar. Mikroorganisme menggunakan susu sebagai bahan yang sangat ideal untuk pertumbuhannya. Next. Lanjut. Cara mengatasi kerusakan produk susu. 1. Pemanasan atau pasteurisasi. Pasteurisasi adalah pemanasan susu. Tujuan utamanya untuk membunuh bakteri patogen, namun diharapkan perubahan yang terjadi di dalam komposisi flavor dan nilai nutrisi seminimal mungkin. Standar pasteurisasi menggunakan suhu di atas 62 derajat Celcius selama 3 menit atau suhu 71 derajat Celcius selama 15 detik. Setelah proses pasteurisasi, air susu harus segera didinginkan sampai suhu 40 derajat Celcius atau lebih rendah untuk menghambat pertumbuhan bakteri yang masih hidup dengan masa simpan tidak rusak lebih 7 hari. Pasteurisasi akan dapat memperpanjang umur simpan,
bahkan makanan dengan hasil memuaskan bila dikombinasikan dengan pengemasan yang rapat dan penyimpanan pada suhu yang rendah 10 derajat Celcius. Lanjut. Yang kedua yaitu sterilisasi susu. Sterilisasi bertujuan untuk membunuh semua mikroorganisme dalam susu, baik patogen, pembusuk maupun spora-sporanya. Kombinasi suhu dan waktu yaitu 110 sampai 121 derajat Celcius selama 20 sampai 30 menit, menyebabkan perubahan warna dan aromanya yang dikenal sebagai caramelized flavor. Biasanya produk susu sterilisasi sering dipasarkan dengan food additive, pewarna dan penambah cita rasa. Yang ketiga yaitu ultra high temperature atau UHT. UHT adalah proses pemanasan susu dengan suhu yang sangat tinggi, yaitu 135 sampai 150 derajat Celcius dengan waktu yang cepat 3 sampai 10 detik. Susu dikemas secara asertif dan dalam karton tanpa terjadi kontaminasi. Waktu pemanasan yang amat singkat ditunjukkan untuk mencegah kerusakan nutrisi susu dan mempertahankan kualitas organoleptik susu relatif tidak berubah seperti susu segar atau raw material. Lanjut. Yang keempat yaitu penyimpanan susu. Susu pasteurisasi harus disimpan pada suhu dingin untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme dan spora-spora yang tetap dapat bertahan hidup selama pemanasan. Penyimpanan susu pasteurisasi mempunyai batas waktu yang relatif singkat, yakni 4 hari setelah proses pemanasan atau pasteurisasi. Susu pasteurisasi mempunyai kandungan nutrisi yang tidak berbeda dengan susu segar. Hal ini dikarenakan pemanasan yang rendah pada proses pasteurisasi tidak akan cukup merusak zat-zat nutrisi pada susu. Next. Lanjut. Lanjut, Sri. Kesimpulan akan dijelaskan oleh Sri Widiawati. Kesimpulan dari studi kasus kami ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan pada susu adalah pertumbuhan dan aktivitas mikroba dan aktivitas enzim-enzim di dalam susu, suhu, kadar air, oksigen, sinar matahari, dan waktu penyimpanan. Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk mencegah kerusakan pada air susu adalah dengan cara pemanasan, sterilisasi, pasteurisasi,